Jenderal Sudirman. Beliau adalah seorang pahlawan Indonesia. Banyak kisah perjuangan yang ditorehkan oleh beliau, pria kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916 tersebut. Seperti saat memimpin perjuangan kemerdekaan, meskipun dirinya sedang sakit dan lain sebagainya. Kembali mengulas sisi lain dari Jenderal Sudirman jelang perayaan hari ulang tahun Indonesia. Kisahnya saat melakukan perang gerilya pada tahun 1948 menjadi salah satu cerita ikon dalam sejarah Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan, Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Juga konon dia memiliki jimat ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan Belanda saat perang berlangsung. Namun jimat yang dimaksud bukannya sebuah benda, melainkan menjaga wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Hal tersebut diutarakan cucu dari Jenderal Sudirman yang bernama Ganang Priyambodo Sudirman. Ada yang menyebutkan juga Jenderal Sudirman itu punya jimat yang menjadi mantranya. Mungkin bisa dikatakan keris-keris begitu ya Pak? Tanya seorang presenter. Enggak, bukan begitu maksudnya. Begini, ketika itu memang dari ayahanda, kemudian Adam peninggalan ada ya, tapi kemudian kami melihat lebih baik hal itu diserahkan ke museum supaya bisa menjadi manfaat sejarah, jawab Ganang. Tapi kalau kesaktian, logika beliau sakit begitu ya. Kalau ada yang cerita beliau mengangkat keris begitu lalu ada pesawat jatuh, logikanya ya kakeknya ini Jenderal Sudirman nunjuk-nunjuk saja, jika tidak usah gerilya, kan begitu sambungnya. Tahun 1948 Belanda kembali menyerang dan ingin menguasai Indonesia, dimulai dari Pulau Jawa, tepatnya Yogyakarta. Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman untuk beristirahat karena saat itu sedang sakit paru-paru. Jenderal Sudirman tidak mempedulikan nasihat Presiden Soekarno. Sesampainya di Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyiannya. Dirinya mengajak para prajurit untuk menggelar zikir. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah SWT. Jangan sekali-sekali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita, ucap Jenderal Sudirman yang diperankan sang cucu dalam sosiodrama Hari Ulang Tahun Indonesia. Jenderal Sudirman dijual oleh seorang anak buahnya. Keberadaan dirinya dibocorkan dan sang Jenderal Sudirman sudah mengetahui akan hal itu. Anehnya, tak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia tersebut mengenai identitas Jenderal Sudirman. Saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman, ia malah ditembak mati oleh para tentara Belanda. Itulah dia kesaktian dari sosok beliau Jenderal Sudirman yang tidak bisa dikenali oleh tentara Belanda dan dengan mudah dapat mengecoh tentara Belanda karena berkat pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Semoga kita dapat selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah Nusantara, termasuk kehebatan Jenderal Sudirman ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.
Sekian, terima kasih buat kalian semua. Jika suka, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.